Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya, teman-teman, kali ini saya berada gimana ya? Jalan Rimbo Bujang. Jadi ini jangan terkecoh gitu karena kalau saya kan dari Rimbo Bujang itu transmigrasi Rimbo Bujang. Ini Jalan Rimbo Bujang. Jadi bukan di Rimbo Bujang tapi di Jalan Rimbo Bujang. Tepatnya di eks transmigrasi Kuamangkuning. Oke, ya, unit 16 Kuamangkuning, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Nah, kali ini saya pengen dengar cerita dari seseorang yang spesial, yang beliau punya pengalaman luar biasa tentang transmigrasi ini. Ya, langsung saja kita simak ceritanya dan kita kenalan dulu, tapi saya belum kenal soalnya baru dipertemukan tadi. Ya, kalih Pak Sinten asmane. Nggih, dari pangaken kula samingan saking Gunung Kidul Yogyakarta. Gunung Kidulipun pundi, Pak? Kula menika wonten sing Playen kalau Playen. Kelurahan Banaran nggih. Oh, Playen Kelurahan Banaran. Oh iya, iya. Ya, kabarnya kan Pak Samingan Nggih. jadi staf KUPT di Kuamangkuning, nggih. Nah, jadi awal-awal ikut tren pripun, Pak, saking Gunung Kidul nih? Ya, awal-awal cerita ikut transmigrasi memang saat itu presidennya masih Pak Soeharto. Pak Soeharto ya. Dan program transmigrasi waktu itu masih sangat mudah. Dan ada semacam prioritas sehingga kami karena sudah berkeluarga, sudah punya tanggungan anak istri, tapi belum punya pekerjaan tetap, saya ikut transmigrasi. Transmigrasi tersebut saya jatuh di Kuamangkuning 4. Kuamangkuning 4 di Daya Murni, Kabupaten Bungo, Kabupaten Provinsi Jambi. Setelah itu ada staf KUPT yang ke rumah. Pak, dari bos Pak KUPT, Pak Soeharto. Takut, nah, salah apa? Saya tidak mau datang ke kantor KUPT kalau saya tidak ada masalahnya. Nah, terus setelah itu saya nggak ada masalah Pak gini. Saya datang ke KUPT. Pak KUPT waktu itu Pak Margono dan KUPT mau memberi tawaran. Dik, samingan, ya Pak. Mbok, saya dibantu nggak tolong. Loh, apa Pak? Di kantor ini kan butuh apa namanya pembantu, perawat atau penjaga atau apalah. Iya, iya. Nah, kata saya apa Pak gini? Ya pokoknya untuk sementara ini buka kantor, pasang bendera. Kalau ada rumput-rumput di kiri kanan bersihkan. Kalau waktunya rebus air. Kalau Pak Samingan nanti telaten, sabar, taat dan disiplin, insya Allah jadi bikin negeri. Wah itu Pak semangat sama. Oh iya, iya, iya. Padahal tadi itu bikin minum, nyulain itu, ngasang bendera, nanti ngantar kunci ke kantor dan sebagainya. Nah selama jadi pesuruh tadi, betul ya. Saya ini nggak jadi pesuruh. Saya tuh ngetik laporan-laporan bulanan itu. Oh gitu. Itu ya tadinya cuma duduk deket kawan itu. Bisa Pak jangan dikit-dikit tolong bantu. Setelah itu serahkan Pak, tolong besok rampungkan ya aku mau ke sana. Dan ternyata itu tahun 83. Oke, 83. Nah, itu ketika apa ya sudah mulai katakanlah bekerja di situ, Ya. itu sudah ada gaji atau gimana, Pak? Honor Ya. Honor dari Departemen Imigrasi memang nggak seberapa. Iya. Tetapi di situ ternyata saya dibutuhkan tenaga saya. Jadi saya menjadi pembantu BPL Pertanian, ada honornya. Nah, diminta tolong membantu peternakan, ada honornya. Dan saya juga diminta menjadi sekretaris KUD. Banyak sekali waktu itu. Oke. Termasuk LKMD, kalau sekarang BPD. Iya. LKMD juga di sana. Setelah itu, satu persatu ikut ujian. Ada formasi katanya ikut ujian. Saya ikut ke Jambi. Sampai sana. Adik berapa tahun honor? 1,5 tahun Pak. Maaf ya Dek, yang 7 tahun belum diangkat banyak. Adik belum diangkat. Ini baru setengah, Satu setengah tahun. Adik belum diangkat. Tapi gini Dek, kalau mau ikut cari pengalaman monggo. Kalau pulang ya monggo, yang jelas belum diangkat karena yang sudah 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun ada itu belum diangkat. Ya, saya tidak bisa jawab. Nah, cari pengalaman lah, ikutlah. Kerja terus. Satu persatu staf KUPT ini dipindahkan. Jadi tinggal staf honor 1 dan KUPT 1. Oh gitu, tinggal berdua. Tinggal berdua. Lah KUPT ini kebanyakan yang sudah sepuh, sudah banyak. Jadi segala sesuatunya justru tolong di rapat sana, tolong wakili saya ke sana.
Jadi kayak malah gantikan KUPT-nya Pak ya. Gitu lah. Jadi orang-orang tuh saya itu pegawai honor tapi orangnya punya KUPT. Iya. Malah gitu. Padahal membantu Lah KUPT iya. ya. Padahal cuma honor. Nah setelah itu saya udah bingung. Ada berita kalau transmigrasi tidak menerima lagi pegawai transmigrasi karena sudah kelebihan pegawai. Bingung saya. Duh, udah terlanjur sering berkawan dengan kawan di kantor. Ini ketangkul kan saya. Pikir. Setelah itu ada berita baru. Nah besok sore ada tes pegawai negeri transmigrasi di Jambi. Besok sore itu. Berangkat saya langsung berangkat orang tak. Enggak bawa berangkat. Sampai sana ikut tes ini. Panggil sama Pak UP, urusan kepegawaian. Pak Samingan, siapa? Ini saya kasih waktu 3 hari, bahan tidak dilengkapi, saya anggap apa gugur. Siap, kan saya sudah dipampang. Ini. Dari Jambi itu tidak pulang ke Kuamang saya, Pak. Pulang ke Bungo. Oh, ke Bungo. Berdokter, cari kartu kuning, cari apa itu kelakuan baik dan sebagainya di kantor Pati itu. Antar sana setelah diteliti komplit pulang ke Kuamang. Lama sekali itu tidak ada berita. Apa lulus apa enggak lulus atau gimana tidak ada berita. Enggak ada kabar ya. Saya tetap tawakal seperti bikin laporan bulanan sendiri tuh. Sendiri jam 9 sendiri. Pagi-pagi jam 9 ada orang mobil datang mendapat pesan dari kawan saya yang ada di Luwu. Pak San kan suruh meneruskan yang bikin laporan bulanan. Ini ada informasi Pak San kan lulus, tapi jangan terburu-buru ketemu. Langsung gembira saya. Ya orang dusun, orang desa loh. Semangat ya. Dari di sana jual tanah belum tentu jadi pegawai loh. Lingkungan saya. Terus saya semakin semangat saya. Setelah itu saya mulai BN pindah ke sini. Di sini menentukan. Di sana sudah Pemda. Yang unit 4 tadi. Saya dengan pegawai, terus ditugaskan di sini. Jadi di sini saya sebagai staf. Tapi lagi-lagi orang-orang yang menganggapnya ya KUPT, orang-orang yang punya KUPT, padahal staf. Karena itu tadi. Nah itu sejarah apa ya itu. Sampai menjadi staf KUPT ya. Masih lama, masih banyak itu ada. Oh gitu. Habis di 16 ini setelah Pemda, dari transmigrasi ke Pemda kan pindah ke Nalu Gedang. Daerah Transabangdet, daerah transmigrasi pengembangan desa potensial. Jadi satu desa itu penduduknya benar-benar mencukupi, satu desa didatangkan dari Jawa. Sekian orang, sekian. Jadi satu desa itu cukup penduduknya. Itu daerah mana tuh, Pak? Di Nalu Gedang Bangko. Oh, di Bangko. Ya. Oh, iya. Kebetulan di situ ada pegawai yang ditugaskan itu 2 orang. KUPT dan staf KUPT 2 orang saja. Karena bukan mutlak seperti Tranumum. Internal kan tambahan. Itu banyak masalah sana tuh. Dari segi ini itu banyak masalah. Beliau KUPT ini justru malah jarang ada di lokasi. Sementara jadi malah Bapak yang menghandle. Yang menghandle saya. Termasuk banjir itu datang sampai data 9. Orang trans naik ke atap itu saya sendiri yang atasi. Dan seterusnya. Sampai masalah-masalah yang ibaratnya kecil-kecil Bapak yang jadi ini dari tumpuan ya. Jadi, tapi saya waktu itu ya tetap semangat, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan. Adanya cuma itu aja, semangat kerja. Sampai berbulan-bulan saya tidak pulang karena banyak tugas. Karena istri cari. Bapak saya itu kerja kok, sekarang tidak pulang kemana. Cari anak istri. Pinter tapi anak istri saya. Datang ke kantor transmigrasi. Bapak saya sekian bulan tidak pulang. Di mana kerjanya bapak aku? Terus Mbak Priyo itu bapak berang nanti kalau di tengah hutan mau laporan masak nasi. Terus dikasih kabar tunjuk naik ini itu sampai. Berarti nyampe tempat bapak itu? Sampai kerja itu. Dan pokoknya itu Pamangkuning 4, Pamangkuning 16, Nalu Gedang. Saat di Nalu Gedang banyak masalah, selesai Pemda pindah lagi ke Durian Luncuk. Durian Luncuk sana ya, sana. Nah di sana banyak masalah juga, pindah Trans Baru di sini. Enggak. Maaf saya potong nih Pak. Ya. Nah, itu banyak masalah itu seperti apa Pak? Digambarkan. Ya. Selain tadi ada kebanjiran gitu. Ya. Contoh kecil ya, di Nalu Gedang yang kebetulan Pak KUPT kami ini sedang sibuk urusan dinas luar, katakanlah lembutnya gitu aja lah. Itu banyak masalah. Contoh, tahu-tahu ada datang banjir itu sampai di atap
warga Trans. Sementara saya sendiri, orang-orang kan masyarakat banyak emosi. Akhirnya saya ngambil inisiatif, setelah reda itu rumah itu dipindahkan. Tetap di lokasi dia, pindahkan ke atas yang tinggi, supaya tidak terjam. Kemudian satu warga desa itu saya gotong royongkan cuci kali. Wah, yang melintang-lintang di kali itu, potong pinggirkan dibakar. Sepanjang kali. Sepanjang kali itu. Itu kalau zaman sekarang ada dananya. Kalau dulu saya memang keluar dana memberikan rokok apa ya, dulu, minimal minuman. Iya. Itu terus kemudian ada lagi yang melahirkan. Warga Trans dari Jawa Damel sampai lokasi melahirkan. Menghubungi petugas kesehatan daerah hutan namanya hutan Jawa sana sini nggak dapat, cari bidan nggak dapat, pakai HT. Dukun-dukun bayi nggak ada? Nggak ada. Terus yang rombongan itu sudah sama sekali nggak ada. Bapak juga yang ini, yang nangan ini. Akhirnya jam 8 melahirkan, 8 malam, jam 10 pagi terpaksa saya tolong. Jadi saya ini sudah pernah jadi dukun beranak. Jadi ceritanya karena saya bukan latar belakang kesehatan, ya kami hanya asumsi saya sendiri. Saya mengambil inisiatif pakai gunting yang direbus air panas, spiritus dan benang jahit itu karena adanya di lokasi Trans kan itu dipanasi juga. Kemudian saya ikat kiri kanan, saya potong. Tali pusar ya Pak ya? Tali pusar itu antara ikatan dan ikatan saya potong. Saya berpikir, anak ini besok bodong apa enggak? Tapi alhamdulillah tidak ada ceritanya. Sehat apa enggak, bodong apa enggak ada. Itu baru. Tapi itu. Ya akhirnya selamat lah ya, Selamat. tertolong. Itu masih ada satu lagi masalah besar di daerah Narogedang ini. Iya. Jadi warga Trans ini mencari ikan kayak di waktu daerah asal, di Tuba atau di Ubat. Oh, iya. Sementara di daerah situ ada larangan besar, tidak boleh. Akhirnya orang dari dusun situ, Penduduk lokal. lokal itu melalui lembaga adat, perangkat desa dan sebagainya datang ke KUPT, walaupun bukan KUPT. Nggak tahu tuh KUPT asli. Permasalahannya itu. Ini warga Trans ini ngajak tempur. Ngajak berantem dengan warga asli. Padahal warga Trans itu cuma segini jarang untuk asli. Untuk asli 4.000 orang Trans 300 ekor apa agak. Terus gini, setelah itu kalau menubah itu di hukum adat 1 kerbau sekintal beras selamak semanis. Itu ada kelapa, ada beras, ada micin, ada terusnya lah. Tuh. Nah, setelah itu yang warga Trans ini kan terkejut. Udah kita tempur aja yang racun semua warga Trans yang racun orang 7 seluruh warga yang Trans itu suruh ngaku semua sama kami. Begitu. Nggak menyelesaikan masalah. Udah gini aja. Warga Trans, kamu diam aja, saya ngomong. Bapak-bapak maaf, saya mewakili warga Trans supaya ada titik temunya. Pak kon meneng kabeh, Pak. Iya. Jadi gini Pak, terima kasih dari Bapak dari dusun ini telah memberitahukan bahwa di sini ada larangan lembaga adat yang begini. Namun mohon maaf Pak, kalau kerbau 1 selemak semanis sekuintal beras, warga Trans ini kan belum tahu. Mohon diperingan. Berembuk kan Pak? Berembuk. Setelah itu berembuk. Jatuhnya ke kambing. Potong kambing beras 40 kilo sama bapak-bapak. Terus terima kasih Bapak sudah betul-betul dengan kami warga Trans. Kami warga Trans nggak boleh warga Trans ngomong. Nanti berapa itu Pak? Setelah itu saya masih tolong diperingan. Maklumlah keadaan warga Trans yang baru datang dari Jawa itu kadang bisa beliau sendiri. Akhirnya dipikir lagi motong ayam. Wow. Luar biasa. Ya, dari kerbau sampai ayam, Pak. Saya minta tolong terus ke bawah. Minta ayam. Terus apa itu jumlahnya kan salah 4 ekor ayam yang tanggung-tanggung lah. Sama beras 4 gantang. Sama kelapa 8. Nah, setelah itu langsung saya terima. Pak, atas kemurahan hati Bapak-bapak yang dari dusun, kami atas nama warga Trans mengucapkan terima kasih dan akan kami laksanakan hukuman itu atau utang kami itu kapan. Terus tanggal sekian. Oke. Nah, ini warga Trans pulang sudah selesai, kan tak ngomong di dalam. Ngomong itu. Setelah itu saya datangi yang pentolan yang nubah tadi yang racun.
ayamnya siapkan, lainnya tak bantu. Termasuk beras, termasuk lainnya saya bantu. Nah, terus ya cari ayam yang tanggung-tanggung besar enggak jerendang. Pak, suatu ketika datang ke kantor pas hari hanya saya lupa sama si itu. Pak, Assalamualaikum. Salam. Ngapa bawa ayam? Kemarin tuh Pak Rawat katanya kena komandan oh iya ya. Nah, terus Pak Gantang ambil beras juga gudang. Kira-kira ya 4 gantang itu 10 kilo berapa ya? 8 kilo. Sama nanti kelapanya beli di toko rendah, kasihkan uang mas, antar sekarang antar. Dari sana nanti pulang lagi ke saya ya. Antar ke lurahnya, itu lurah, dari sana Rio, ke Kades, pulang. Sampai di kantor katanya udah serahkan, sudah Pak, udah terima, sudah. Ada undangan Pak nanti malam jam 8 malam suruh ke sana Pak, ke OPT dan stafnya, terus ketua rombongan Trump, terus Hansip, RT RW suruh ke sana. Oh ya, terus mau nikmati ayam itu tadi loh. Akan dimasak ke mati. Terus setelah itu kamu jangan pulang dulu ya. Antar ini beras 25 kilo, minyak goreng 10 kilo, minyak tanah 25 kilo, antar ke tempat Pak Kades. Ini bukan komandan, bukan kuno. Ini bantuan dari Pak OPT. Nggak ngundang orang banyak loh. Iya. Jadi beras 25 kilo. Soalnya kalau ngandalin yang hukum ada tadi nggak cukup. Iya, nggak cukup banyak. Nggak cukup Pak. Ya. Jadi atas dasar itu Pak OPT saya nggak tahu. Pimpinan saya itu nggak tahu yang kayak Inisiatif gitu. Bapak. Iya. Kalau nggak gitu nggak tenang masyarakat di situ. Iya. Wah, itu waktu itu usia Bapak berapa Pak? Sekitar 45 lah. 45 ya. Bisa ngambil keputusan seperti itu, Iya. Pak. Padahal itu waktu itu kan berarti tegang sekali, Pak ya. Sekali. Ada beberapa contoh seperti itu ya. Yang mungkin paling berkesan dari apa ya? Ketika Bapak menjadi staf KUPT apa Pak kira-kira yang paling Ya, terkesan ya? selama jadi staf KUPT itu kadang-kadang kami kan diperhatikan kawan-kawan. Iya. Yang lebih senior banyak, tapi kadang-kadang saya diminta untuk di depan. Kalau dibandingkan dengan kawan yang senior kan banyak, Iya. tapi malah minta tolong saya untuk yang depan. Contoh, namanya ada inspektur upacara dari Jambi, yang senior kan banyak, dan sebagai ajudan diminta saya. Contoh kecil, Oh, gitu, ya, dan sebagainya itu ada satu kebanggaan, satu penghormatan. Yang senior banyak, yang lebih pintar banyak, mamanya kan. Oke. Ya terus ini Pak berarti PNS terus tugasnya sampai kapan Pak? Wah, ini panjang sekali. Iya. Nah, jadi Kuamangkuning 4, pertama Kuamangkuning 16, Malu Gedang, masih banyak cerita yang tidak kami sampaikan. Iya, Kami iya. pindah ke Durian Luncut. Durian Luncut sana Tranper. Iya. Sebelum warga Tran datang sudah ditanamkan karet. Iya. Begitu warga Tran datang sebentar sudah panen. Ekonomi maju jauh daripada sini. Oh. Di sini belum apa-apa, sana sudah panen. Tapi Yang luncuk itu ya? Durian Luncut ya. Durian Tapi luncuk. luas tanahnya tidak Selebar jatah di sini. ya, kalau di sini kan tran umum. Iya. Tran Ber. Yang tadi itu Transabandep yang Malu Gedang. Iya. Nah, permasalahan di sana di Durian Luncut itu ada 2 yang saya anggap sangat ini. Kalau nggak hati-hati dalam menangani, jadi ada warga Tran yang dari Jawa itu sudah mulai hamil, di situ hamil 18 diperkosa orang asli. Penduduk lokal Ya, itu. nah ini timbul masalah besar. Iya. Jadi, kalau ini kebetulan Pak OPT saya ikut menangani, enggak saya sendiri. Iya. Jadi saya tak ada nggak kayak di Malu Gedang, dan Malu Gedang itu sampai pelepasan itu nggak ada Pak OPT. Jadi Bapak betul-betul kayak menggantikan KUPT ya? Ya. Karena nampaknya analisa saya beliau ada masalah Oh iya. dengan orang warga dusun. Oh yang warga lokal. Semua permasalahan saya tackle tanpa izin dapat 10 tahun. Oke. Terus itu yang tadi yang kasus itu tadi gimana Pak? Kan otomatis antara pendatang atau transmigran sama penduduk lokal terjadi clash itu Pak ya? Iya. Nah, itu gimana nih Bapak nangan itu? Itu pimpinan saya sudah. Iya. Sedangkan pimpinan saya itu akhirnya dari permasalahan itu selesai. Terus ada masalah baru lagi, anak kelas 5 SD siram cuko mukanya. Siram cuko getah tuh. Getah tuh ya. Jadi yang disiram ini anak warga Tran Jawa. Yang nyiram ini ibu-ibu dari Tran. Oke. Ya jadi cuko getah tuh ini teman-teman dia keras sekali kayak. Jadi kalau di sini misalnya sapi itu disiram
pakai cuka itu, cuka getah karet, itu kulitnya bisa ngelupas, bisa kayak kebakar itu Pak ya. Nah itu tuh karena air cuka itu kan air keras, itu kan penting. Apa tuh ulang dagingnya dirawat ke Jakarta 11 bulan, semua biaya oleh negara atau Departemen Transmigrasi. Yang menyiram itu kena 4 tahun atau 7 tahun proses hukum. Yang Sama-sama orang Teran atau gimana tuh? Sesama orang Teran, tapi Teran dari Jawa, Teran asli. Teran lokal. Oh jadi dulu Teran lokal tetap ada Pak ya? Ada. Kalau sekarang kan 50-50 nih, 50% dari Jawa, 50% dari lokal. Kalau dulu gimana Pak? Kalau di sini 90% Jawa, 10% Lokal. sini. Oh, iya. Nah lokal ini kebanyakan pada kekerasan. Dijual akhirnya. Jual udah kekerasan. Terkecuali di 16 ini, Iya. justru orang dari dusun beli orang Teran. Iya, iya. Banyak di sini beli. Oh gitu, yang orang dari Jawa malah nggak betah dijual dibeli orang Ada yang nggak tahan lokal. menderita. Iya, iya. Sebelum saat ini dibuka kan menderita. Iya iya. Ya banyak yang merantau, pasar-pasaran bayi mencari orang gendut yang saja nggak ada orang karena merantau, Iya iya. anaknya dan sebagainya. Sekarang tapi bagi yang tahan menderita atau mau pahitnya ya seperti yang kita rasakan Oke. saat ini. Ah ini khususnya yang di sini tuh Ya. gambaran pahitnya seperti apa sih Pak? Gambar pahitnya ya gini, jatah dari pemerintah, Ya. jaminan hidup berupa beras, minyak goreng, minyak tanah, ikan asin, sabun, dan apa yang waktu itu dikajikan itu sudah habis. Kebutuhan harian lah ya. Sudah 1 tahun. 1 tahun habis. Habis. Iya. Nah, 1 tahun habis ini menanam sendiri tidak berhasil. Berusaha menanam ubi, jagung, padi, Banyak gagal. gagal, dan itu pemerintah berusaha terus. Karena mungkin banyak hama atau gimana Pak? Ya, kalau di Jawa pertama orang kan tanahnya sempit. Iya. Kalau di sini 1 orang 3 hektar kan, Iya. kerjakan ngawang-ngawangan, maunya instan, Iya. banyak hama. Terus tanahnya belum masih asam Iya, dan iya. sebagainya. Gagal. Jadi ekonomi itu habis hidup atau Jatah hidup selesai. Memang susah. Iya. Ujian terberat di situ. Bagi yang tidak kerasan pulang Jawa. Karena waktu itu sawit juga baru ditanam Pak. ya? Oh belum ada malah. Belum lama nanam nih Pak. Oh iya. Sudah ada 10-an tahun setelah terang baru ditanam. Oh jadi antara 1 tahun pertama dapat jatah hidup, berikutnya sekitar 9 tahun nggak ada apa-apa sebenarnya. 8 tahun dah ya. Itu merantau kemana-mana, ke perkebunan, ke mana-mana. Jadi orang-orang itu yang ada anak dan ibu-ibu. Oh, Hebatnya oh, iya, ibu tetap menyekolahkan anak. Iya iya iya. Walaupun bapaknya. Oke. Jadi seperti itu rupanya. Soalnya saya sempat kemarin dalam video sebelumnya saya tuh ada juga yang kok waktu itu kenapa nggak nanam sayuran, kenapa nggak ini jatah hidup habis kok seolah-olah susah gitu. Oh, ternyata seperti itu deh. Iya, iya. Tanahnya asam, Tanahnya asam, banyak hama banyak gitu. hama. Oh iya iya. Saya Waktu itu. baru nyambung berarti sekarang. Iya iya. Dan waktu itu kalau dalam pembinaan transmigrasi memang arahannya untuk tanaman pangan yang 1 hektar ini. Iya. Tidak boleh tanam karet atau sawit. Iya. Tapi yang namanya orang banyak ada sebagian yang tanam karet malah berhasil. Iya, iya. Bisa bertahan hidup. Iya. Walaupun dikit. Nah, kembali ke cerita tugas tadi. Oh, iya, iya. Setelah di Durian itu selesai Pemda, kami mendapat tugas baru di Batang Sumai, Ragunas. Oh, Ragunas. 6 tahun saudara. Iya iya iya. Ditugaskan di sana mulai dari masih hutan dukur, belum dibuat jalan, Iya, belum iya. dibuat proyek rumah-rumah dan fasilitas lainnya. Saya sudah tugas di situ 6 tahun. Di SP berapa? SP1, Oh, SP1 ya. 6 tahun dan waktu itu Pak Presiden Pak Gudun naik dari presiden, saya di kantor bupati. Di pegawai transmigrasi yang di lokasi-lokasi itu dan di anu itu kebanyakan tarik ke kantor bupati. Saya di kantor bupati 10 bulan. Karena 10 bulan lebih kurang, saya minta pindah ke SMA. SMA di Kuala 1. Iya iya. Berarti saat ini Bapak Saya sudah pensiun. udah pensiun. Oh, iya. Pensiunnya saya tahun 2013. 2013 ya. Nah, waktu pensiun ini saya dikerjain sama pimpinan saya, Pimpinan yang mana ya? Pak Kepala Sekolah sini. Oh, iya. Kalau biasanya orang mau pensiun itu kurang berapa bulan itu kan agak malas-malasan ya. Iya, iya. Enggak bisa saya. Besok pagi pensiun sesuai SK. Hari ini masih bahkan dinas sampai jam 2. Sama pimpinan saya itu minta tanda tangan berita acara pelepasan dari bendera lama ke baru itu loh. Iya, iya. Tidak mau tanda tangan dia.
Maunya ya menjelang itu, tahu-tahu saya mendapat predikat pegawai teladan. Oh. Perpisahan itu 3 kali. Kalau bahasa sekarang diprank. Oke, Pak, ini terakhir Pak, jadi sudah lengkap. Ya. Dari perjalanan Bapak dari Gunung Kidul, Ya, ya. transmigrasi, terus Ya, ya. jadi staf KUPT yang ditugaskan di beberapa tempat Ya. dengan pengalamannya sebanyak itu. Ya. Apa pesan untuk anak-anak sekarang nih? Yang sudah menikmati lah istilahnya transmigrasi yang sudah jadi khususnya di Kuamangkuning ini. Jadi secara tidak langsung saya juga menilai anak-anak warga Tran ini walaupun dulunya itu menderita, sudah banyak yang berhasil, contohnya menjadi wakil bupati, Ya. ada yang menjadi kapolres, ada yang anggota dewan, ada yang menjadi pengusaha, cuma berbentar-bentar tempatnya gara-gara. Kemudian anak-anak warga Tran ini kebanyakan kuliah, hanya anak saya saja yang tidak mau kuliah, tapi orang-orang itu kuliah. Pesan saya tetap satu meraih pendidikan setinggi-tingginya, itu utama. Zamannya sudah zaman apa ya, milenium, persaingan ketat, Global, ya. Entah mau jadi apa, yang penting pintar, jangan bodoh. Oke. Sekolah dan sekolah. Soalnya di sini ada yang jadi S3, sudah jadi dosen, sudah S3. Ini anak warga Tran di dekat sini. Oke. Nah, jadi supaya ada yang mengikuti jejak-jejak itu. Oke. Oke, luar biasa teman-teman. Itu tadi cerita dari Bapak Samingan sebagai staf KUPT ya. KUPT itu Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.